Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa juga buat teman-teman yang saat ini sedang berpuasa ya. Semoga sehat, lancar sampai dengan selesai puasa nanti. Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, terima kasih masih berkenan untuk bersama-sama bergabung dengan kita di acara series webinar sektoral. Di bulan Maret ini kita setelah tanggal 19 ini rencananya tanggal 26 kita akan melakukan webinar series berikutnya. Ya harapannya nanti webinar series ini di pembinaan sektoral ini materi-materinya akan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu khususnya untuk pengembangan statistik di wilayah kerja kita masing-masing. Pertemuan kita hari ini akan membahas terkait kualitas data, gitu, series kali ini. Kalau minggu lalu, pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan terkait dengan bagaimana proses bisnis statistik, maka untuk pertemuan kali ini kita khusus akan berbicara tentang bagaimana kualitas data. Jadi kita harus paham dulu proses bisnis untuk membuat satu statistik seperti apa, baru ke depannya kita akan pikirkan bagaimana meningkatkan kualitas data. Dan kualitas data ini merupakan salah satu poin yang penting atau bagian yang penting dalam suatu output data yang kita hasilkan, karena ini merupakan semacam jaminan kualitas, gitu, bahwa data yang kita hasilkan adalah data yang terpercaya, data yang berkualitas, akan meningkatkan akuntabilitas dari masing-masing unit kerja kita. Oke. Nah, ini nanti kita akan menjelaskan sekilas tentang penjaminan kualitas, tentang bagaimana quality gates itu, dan bagaimana penerapan dari quality gates. Oke. Ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini adalah tentang kualitas. Jadi, quality is user satisfaction, quality is fits the user's need. Jadi, kualitas itu adalah sebenarnya kepuasan dari pelanggan. Kualitas itu juga biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna gitu, atau pengguna data dalam hal ini. Ada 4 prinsip mutlak atau prinsip absolut tentang kualitas. Yang pertama, ya kalau kualitas mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya yang gambar di sini ya. Di sini ada gambar yang kualitasnya jelek ya, kualitasnya poor quality, ini high quality. Gambar ini sama-sama foto kupu-kupu, tapi lihat ini di fotonya itu mungkin kameranya kalau dulu pixel ya, megapikselnya sedikit berapa gitu. Sedangkan yang ini tuh lebih tinggi. Nah, ini kita akan bisa melihat dengan jelas ketika kualitas dari kamera kita itu cukup bagus sehingga gambar yang terpotret itu menjadi juga sangat bagus. Oke. Nah, definisi kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan. Kesesuaian dengan persyaratan itu ada produk, atau tuntutan pelanggan. Persyaratannya seperti itu. Yang kedua ada yang namanya sistem mutu. Nah, sistem mutu sendiri adalah pencegahan, bukan sekedar pemeriksaan atau penilaian. Jadi ketika kita menerapkan misalnya ini adalah sistem mutu produk kita seperti ini. Ini adalah semacam bagian dari kita melakukan mitigasi agar produk yang kita hasilkan, output yang kita hasilkan itu adalah output yang benar-benar bagus gitu, bisa dipercaya, output yang memang menjadi ada garansi di situ, ada standar mutu di situ. Berikutnya di prinsip mutlak dari kualitas tuh ada yang namanya standar performa atau zero defects, dia relatif terhadap persyaratan. Dan yang keempat, pengukuran kualitas. Bagaimana mengukur kualitas? Jadi kalau kualitas itu penting karena sesuai dengan harus persyaratannya apa, terus ada sistem mutu di situ, ada standar yang harus diikuti. Yang bagian juga paling penting adalah kualitas itu harus bisa diukur. Pengukuran kualitas adalah harga ketidaksesuaian, tapi bukan indeks. Jadi misalnya kualitasnya baik, tidak baik, kurang baik, dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah bagaimana pentingnya kualitas.
Oke, penjaminan kualitas adalah serangkaian aksi yang terencana dan sistematis untuk memberikan keyakinan bahwa sebuah produk itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini adalah konsep yang digunakan oleh UNSD gitu. Jadi United Nations National dia punya IAF, Quality Assurance Framework tentang statistik gitu. Di sini disebutkan bahwa uh, tadi jadi bagian dari penjaminan kualitas dari produk yang kita hasilkan ini adalah bagian yang paling penting gitu. Dan memang harus memberikan keyakinan bahwa produk kita benar dan sesuai dengan kebutuhan si user atau pengguna data atau pengguna output kita apapun itulah. Nah, pentingnya dari penjaminan kualitas itu pertama meningkatkan keyakinan dan kepercayaan para pengguna data terhadap data dan informasi yang dihasilkan lembaga statistik. Jadi kalau kita bicara data hari ini, mungkin banyak orang menghasilkan data, tapi mungkin tidak tidak semua lembaga gitu, misalnya dipercaya untuk menghasilkan untuk terhadap data yang dihasilkannya gitu. Nah, kenapa ini menjadi dipercaya atau tidak dipercaya? Salah satunya adalah karena adanya jaminan kualitas tadi gitu. Karena mungkin sama-sama melakukan survei, sama-sama melakukan pengumpulan data, tetapi tidak ada proses penjaminan kualitas di situ. Ada tahapan yang harus dilakukan memastikan bahwa proses bisnisnya sudah benar, dicek kembali apakah ada kesalahan di dalam proses pengumpulan datanya kah, atau jangan-jangan dalam proses persiapan, atau bahkan kesalahan dalam proses ketika sudah melakukan analisa gitu. Analisanya salah karena metadatanya kurang lengkap, analisanya salah karena datanya mungkin tidak lengkap, karena apa? Tidak ada validasi, datanya tidak cleaning, dan sebagainya. Jadi, eh, karena itulah penting bahwa penjaminan kualitas ini penting untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan para pengguna data terhadap data dan informasi yang dihasilkan oleh lembaga statistik. Yang kedua, meningkatkan kualitas data dan informasi yang dihasilkan. Jadi datanya seperti apa, kualitasnya seperti apa gitu itu yang perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga, menjaga kredibilitas organisasi. Jadi kita pasti dalam survei mengatakan bahwa ini surveinya bisa kita state bahwa memang mungkin tidak 100% benar, tapi ada selang kepercayaan gitu. Ada selang kepercayaan atau alfanya misalnya 5%. Artinya kesalahan yang kita toleransi 2,5% kiri, 2,5% kanan. Jadi 95% kita yakin dengan hasil survei itu. Kenapa tidak 100%? Karena tadi masih ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan. Bisa kesalahan yang sifatnya dari di responden, bisa dari petugas, bisa dari proses pengolahan data, bisa dari semua tahapan proses. Nah, yang kita lakukan hari ini, yang kita bahas hari ini adalah bagaimana melakukan penjaminan kualitas. Bagaimana memastikan bahwa semua tahapan yang kita lakukan tadi dilakukan sesuai dengan prosedur agar data yang kita hasilkan bisa berkualitas. Jadi kita jaga. Jadi semacam waskat, pengawasan melekat ke proses datanya. Oke. Nah, ini prinsip dari BPS, jadi dan mungkin teman-teman, Bapak Ibu teman-teman sekalian juga di OPD, kalau di kami itu ada salah satu visi yang namanya BPS menghasilkan data yang berkualitas dan terpercaya. Jadi menghasilkan data yang berkualitas ini, di situ ada tahapan yang namanya dari quality governance gitu, quality management, dan di situ terakhir ada corporate infrastructure. Nah, di quality management itu nanti bagaimana membangun suatu sistem atau lingkungan yang mensupport data atau informasi atau kualitas informasi gitu. Jadi mendukung dia. Jadi sistemnya yang kita bentuk atau kita bangun agar tadi memastikan bahwa semua data yang masuk itu sudah dipastikan kualitasnya. Artinya misalnya ketika semua survei, kita bangun suatu platform, bikin survei gitu, atau pengumpulan data lain gitu. Tapi kan ada rule validasinya di aplikasi itu misalnya.
Kenapa harus ada rule validasinya? Kenapa nggak belum aja? Karena petugas di lapangan bisa aja salah, tapi salah ada yang terlewat. Kalau kita nggak pakai rule validasi, misalnya 100 pertanyaan semua akan ditanyakan. Nanti kita bingung juga memilah-milah. Atau ada juga yang kelewat malah nggak ditanyakan. Kan kita nggak mungkin ngarang-ngarang data yang kosong atau kita menggunakan data yang salah tadi. Karena tadi ya tahapannya. Yang harusnya pertanyaan untuk anak-anak, karena kita nggak batasi space-nya termasuk ketentuan rule validasi di aplikasi itu ya, misalnya ini ditanyakan hanya untuk balita gitu, balita tuh sampai dengan 59 bulan gitu. Nah, nanti yang ketika yang jawab uh, orang yang nggak ngeh itu ditanyain semua juga bisa kelewat jadi kisah kejawab. Tapi kalau sudah dipasang gate-nya, dipasang rule validasinya, maka kita akan bisa memastikan bahwa oh kalau dia di depan dibilang umurnya kurang dari 5 tahun, berarti maksimal 59 bulan, dia masih akan ada pertanyaan tentang misalnya apakah pernah mendapat ASI, apakah pernah mendapat imunisasi, umur berapa sudah mendapat makanan tambahan, dan seterusnya gitu. Jadi termasuk mungkin berat badan bayi lahirnya gitu. Nah uh, itu tadi gitu, pentingnya kita membuat yang namanya perlu validasi tadi. Dan tadi sistemnya secara keseluruhan dari kuesionernya dibentuk sampai dengan proses ketika kita menyiapkan aplikasi untuk melakukan pendataannya. Terus yang berikutnya lagi, uh, akses terhadap data dan informasi itu harus bisa dilakukan, ada juga pengukuran di situ, dan yang paling penting adalah melakukan improve prosesnya, jadi perbaikan terus, peningkatan terus, bagaimana proses datanya, bagaimana proses mendapatkan informasinya seperti apa. Ya, jadi di tingkat atas ada, di tingkat level manajemen sampai dengan tingkat pelaksanaan tadi itu ada proses-proses tahapan yang dilakukan. Nanti di slide-slide berikutnya akan dijelaskan untuk bagaimana menghasilkan data yang berkualitas. Oke. Nah, kalau tadi, nah ini ya, di sini yang di lingkari merah, ini adalah GSBPM, General Statistik Business Process Model. Jadi lebih ke proses bisnis statistik GSBPM itu. Nah, proses bisnis statistik ini di dalamnya itu kan ada berapa? 8 langkah. Mulai dari specified needs, terus desain, kita build, collect, proses, analyze, disseminate, sampai evaluate. Nah, ini di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan pendefinisian specified needs. Yang kita butuhkan tuh apa sih? Kita spesifikkan dulu. Yang dibutuhkan oleh user tuh apa? Misalnya saja gitu, ketika hari-hari ini Bapak Ibu teman-teman apalagi yang di OPD tahu benar gitu bahwa status kita Jakarta itu belum clear dalam arti uh, belum menjadi untuk status ibu kota negaranya sudah menjadi tersamar gitu karena sudah adanya undang-undang tentang IKN. Kedepannya memang sedang dibahas kan penggodokan untuk menjadi DKJ tadi gitu. Tetapi kan itu belum menjadi landasan hukum gitu, dasar hukum. Namun demikian uh, arah dari pembangunan atau pemerintahan yang mungkin Bapak Ibu teman-teman mengikuti beberapa rapat sebelumnya sudah akan dibentuk Global City. Nah, untuk Global City menuju Global City itu indeksnya pasti atau indikator yang dibutuhkan pasti lebih banyak gitu. Butuh indikator ini, butuh indikator ini, butuh indikator ini. Nah, disinilah posisi pentingnya ada specified needs. Bapak Ibu dari teman-teman dari semua dinas, instansi, dari OPD ini mungkin yang paling tahu apa yang paling dibutuhkan, data apa yang paling dibutuhkan. Semua dinas pasti diminta untuk kontribusi. Kira-kira dari dinas ini bisa ada gambaran atau output indikator global apa itu untuk Global City Index yang kira-kira bisa dipropose, bisa dihasilkan gitu. Nah, untuk mendapatkan karena ada kebutuhan tadi, nah kita akan membentuk nih, oh berarti untuk dapat bikin indeks ini, bikin angka ini, menggambarkan ini, kita harus mendesain, harus buat sebuah
survei. Atau oke, kita nggak bisa bikin survei karena survei biayanya besar gitu. Ya berarti kita bikin pengumpulan data biasa gitu, misalnya pengumpulan data sekunder ke beberapa unit, misalnya dinas, UMKM dan koperasi. Berarti mungkin datanya cukup dari UMKM disuruh nyetok semua datanya gitu kan. Atau misalnya kalau dari biro pemerintahan, nah dia nggak perlu bikin survei. Oh, datanya cukup dari RT-RT gitu. Kalau perlu data tentang apa, progres tentang apa, mungkin bisa dilihat dengan mengumpulkan data dari RT atau RW yang merupakan kepanjangan tanganan bawah gitu dari biro pemerintahan dan sebagainya. Artinya kita di specify needs tadi menjadi kunci utama. Setelah specify needs-nya seperti apa, kita pastikan dulu. Kita buat sesuatu itu kita harus tahu kita tuh maunya apa. Gitu. Maunya apa itu yang nanti didesain gitu. Jadi ibaratnya kayak orang bikin baju ya, bikin patternnya dulu. Polanya, oh mau bikin ini, berarti kita bikin gini. Terus kita tahap berikutnya adalah build. Tadi membangun instrumennya. Kalau dia kuesioner, berarti instrumen apa nih yang diperlukan? Pertanyaan itu tidak perlu banyak, tidak perlu sampai setebal gitu. Semakin tebal kuesioner, semakin banyak kuesioner, semakin hebat enggak. Kuesioner yang baik itu sebenarnya yang simple, tapi relate sesuai dengan kebutuhan. Kita butuhnya apa aja, baru kita nanya kuesioner ini. Jadi, uh, kadang-kadang yang kita lakukan hari-hari ini kan lebih pragmatis. Ada kuesioner ini, kita tinggal rubah-rubah dikit, terus menjadi ini, gitu. Tapi sebenarnya ada filosofi di balik ketika ada orang nanya ini dulu, baru nanya ini, baru nanyain dan seterusnya gitu. Jadi kadangkala ketika kita pangkas tanpa kita tahu prosesnya, itu justru akan jadi beda gitu. Karena kuesioner itu biasanya sebelum nanti akan digunakan ke lapangan, itu dilakukan uji kuesioner untuk memastikan bahwa uh, bahasa yang digunakan di kuesioner itu sudah dipahami atau belum, lebih membumi atau tidak, dipahami semua orang atau tidak, sampai level yang terendah. Kalau kita mau misalnya respondennya itu adalah semua orang eligible, menjadi eligible responden itu, semua orang dewasa. Dari berbagai karakteristik pendidikan, ekonomi, sosial gitu. Artinya berarti bahasanya harus kita susun dengan yang orang yang paling rendah, yang paling rendah pendidikannya gitu. Itu kira-kira bisa paham, berarti yang di atasnya bisa paham juga. Nah, itu proses pentingnya. Terus proses berikutnya ada yang namanya collect atau pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini juga bagian yang penting tadi. Pengumpulan data, uh, bagaimana, siapa petugasnya, apakah ada pengawas atau tidak. Nah, ini juga bagian yang biasanya dilewatkan. Ada pengumpulan data, ada petugas pengumpul data, petugasnya banyak banget, tapi tanpa pengawasan, tanpa adanya ya pengawasan uh, atau supervisor, maka si petugas itu kita nggak bisa pastikan dia benar atau enggak. Karena namanya petugas ya ada yang kerjanya benar gitu, tapi ada yang moral hazard. Apalagi pertanyaan yang ditanyain itu aja. Apalagi wilayahnya di situ-situ aja. Bisa aja dia tergoda gitu. Nah, bagian dari yang penting kita lakukan tadi gitu. Mungkin kita bisa tambahkan dalam struktur organisasinya bahwa setiap berapa petugas atau berapa enumerator harusnya ada pengawas atau pemeriksa. Nah di sini nanti di kolek ini juga bisa dipasang gate quality tadi. Bahkan kalau apa di kami di BPS itu ketika melakukan survei gitu ya, apalagi survei yang mungkin agak besar atau sensus sensus juga gitu, yang besar-besar ya, survei yang besar atau sensus itu ada yang monitoring kualitas di depan uh, untuk mengetahui kalau ada yang salah bisa biar langsung diperbaiki di tengah-tengah sampai nanti belakang ada PES. Kalau PES itu surveinya udah selesai untuk mengetahui berapa yang misinformasi gitu. Jadi misalnya ini pertanyaannya nggak ditanyain semua, tapi mungkin beberapa variabel 5, 6, 7, 10 gitu. Variabel ditanyakan kembali ke responden
yang sama, ke rumah tangga yang sama untuk memastikan bahwa itu benar gitu. Itu benar PIN, minimal dia benar dikunjungi atau benar variabel beberapa variabel yang kira-kira nggak berubah gitu. Misalnya ini pertanyaan tentang konsumsi rumah tangga. Kalau kita tanya responden pertama yang ditanya bapaknya, ditanya berasa sehari habis berapa gitu atau seminggu hari habis berapa, mungkin bapaknya nggak terlalu tahu ya. Taunya cuma beli, pokoknya kemarin belanja bulan istrinya minta uang sekian gitu. Atau apalagi minyak goreng misalnya, dia nggak tahu. Tapi kalau ketika kita datang lagi berikutnya mungkin yang ditanya jadi responden post enumeration survey adalah istrinya, jawabannya bisa beda, lebih detail. Karena dia tahu semua pengeluaran kebutuhan rumah tangga. Nah, karena itu penting untuk memilih variabel yang akan kita lakukan tes. Misalnya nih, yang udah pasti nggak berubah. Kita nanya jenis kelamin, kan nggak bisa berubah. Pendidikan juga ya, pendidikan harusnya enggak. Terus ya beberapa gitu ya, keterangan-keterangan misalnya kondisi rumah. Kondisi rumah kan pasti itu juga ya. Atau kondisi aset yang kelihatan gitu. Itu bisa 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 dilakukan oleh orang, dijawab oleh orang yang berbeda pun sebenarnya nggak masalah. Ya, berikutnya adalah proses. Di proses ini termasuk proses pengolahan data, termasuk proses kita melakukan cleaning, cleansing di situ gitu. Cleaning data, cleansing data. Emang perlu cleaning, cleansing? Perlu banget. Bahkan Bapak Ibu teman-teman, mungkin kalau bisa saya share, yang kami lakukan sampai dengan hari ini gitu, kayak misalnya untuk kita mau membuat nih, uh, membuat misalnya menghitung angka kemiskinan gitu ya, atau menghitung berapa sih jumlah pengangguran di Jakarta gitu. Berapa jumlah rata-rata gaji pegawai, gaji pekerja di Jakarta, pekerja formal informal. Itu kami pasti melakukan dulu memotong yang namanya outlier kan. Yang kosong-kosong kita tanyakan kembali atau kalau enggak kita apa? Kalau tahu dia misalnya pekerjaannya ditulisnya PNS golongan berapa. Nah, itu kalau PNS kan masih bisa ada pendekatan atau dia bekerja sebagai PPPK di Pemda. Oh, kita tahu gajinya sekian. Atau di pekerja pabrik minimal gajinya setara UMR misalnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada informasi sama sekali, hanya bilang misalnya pedagang pasar gitu, ya kita kan nggak bisa ini. Pernah juga dulu ada yang ternyata kayaknya jumlah digitnya yang kebanyakan itu tadi ya. Jumlah digitnya kebanyakan gitu. Jadi kayaknya kok selalu tinggi. Nah, itu biasanya di kami itu dilakukan pemotongan outlier. Outlier yang paling rendah, nilai yang paling rendah atau yang paling tinggi itu uh, harus harus dipotong dulu gitu. Biar dia distribusinya lebih lebih merata. Kita lebih merata, lebih nggak menceng kiri, nggak menceng kanan gitu. Itu tadi setelah dipotong, baru kita bisa lakukan analisa itu analisis. Analisisnya yang sederhana deskriptif, udah pasti bisa lah gitu. Jadi deskriptif itu juga sebenarnya sampai hari ini juga kami juga masih melakukan analisis deskriptif itu paling beberapa sudah kita mulai buat dengan analisis apa namanya pakai cross tabulasi gitu. Nah di beberapa publikasi um, kemarin mungkin kalau Bapak Ibu melihat di publikasinya Jakarta BPS DKI 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya, itu saya coba bikin prinsipal komponen analisis pakai analisis inferensia untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan kemiskinan di Jakarta. Nah itu bisa dibuka-buka gitu. Artinya, nah analisis ini nanti tergantung gitu. Kita mau bikin apa gitu. Apakah kita cukup deskriptif aja, ataukah kita sampai harus tahap inferensia. Inferensia itu biasanya kalau memang kita perlu uh, menghubungkan gitu, menghubungkan beberapa variabel, menentukan komponen faktor yang paling utama gitu. Terus tahapan berikutnya adalah diseminasi atau mempublikasikan hasil dan tahapan terakhir adalah evaluasi dari uh, diseminasi yang kita lakukan. Nah ini karakteristik dari GSBPM berikutnya. GSBPM itu tidak bersifat linear, artinya di GSBPM sendiri itu kan ada di specify need itu ada identify, terus consult and confirm needs.
dan seterusnya tuh sampai berapa tahap tuh. Ini selesai dulu baru ke sini ke bawah itu kan enggak. Kadang-kadang ada yang kayak gini kan. Selesai sampai desain ke sini, kita langsung ke build, nanti masuk ke sini lagi, desain frame-nya, sampelnya. Desain itu termasuk frame sampel tadi. Kalau misalnya kita mau survei tentang uh, kondisi sosial ekonomi rumah tangga, nggak mungkin eligible sampelnya kan semua orang, gitu. Karena kenapa saya bilang eligible sampel ini penting, atau orang yang terpilih jadi sampel penting, karena eligible sampel ini yang menentukan tadi, yang menentukan frame kita. Berarti frame kita adalah misalnya orang umur 17 tahun. Jadi yang kemungkinan menjadi sampel adalah tadi mereka yang umurnya 17 tahun ke atas dalam satu keluarga gitu, dalam satu keluarga biasanya dipilih pakai apa? Misalnya pakai kistabel gitu. Jadi misalnya di rumah itu ada anak umur 17, bapak ibunya, berarti yang kemungkinan terpilih sampel 3 itu. Biasanya untuk menjadi apa ya? Menjadi responden itu paling enggak tadi minimal usianya 17 tahun gitu karena sudah dianggap dewasa atau mampu bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Oke, ini desain, terus ada build, collect, dan seterusnya. Artinya bahkan sudah prosesnya ke sini sampai terakhir pun akhirnya kita bisa ke sini lagi gitu. Jadi alur dari subproses ini tidak harus berurutan dan dimungkinkan adanya iterasi, jadi bisa bolak-balik. Artinya, karakteristik dari GSBPM ini sendiri merupakan sebuah matriks sehingga terdapat banyak kemungkinan urutan subproses. Oke, ini tadi udah. Nah, ini proses bisnis statistik. Nah, ini di proses bisnis statistik, yang tadi dari specify need sampai dengan evaluate ini, itu ada quality gates di sini. Ada penempatan, nanti kita mau tempatkan di mana quality gates-nya, apakah di titik collect, apa di titik proses, apa dari desain gitu kita tempatkan. Terus ukuran kualitasnya seperti apa, nanti siapa yang berperan di situ, toleransinya berapa persen yang mau kita pakai, terus tindakan aksinya apa gitu. Tindakan atau aksinya kalau ada dia melanggar quality gates seperti apa dan ada tahapan evaluasi. Outputnya apa? Outputnya itu ada yang namanya relevansi, akurasi, aktualitas dan tepat waktu, koherensi dan keterbandingan, aksesibilitas dan interpretabilitas. Ini adalah dimensi dari kualitas. Oke, nah ini ya dimensi kualitas tadi. Yang namanya relevansi itu adalah relevan. Sejauh mana dia memenuhi kebutuhan pengguna, jadi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Akurasi, akurasi itu kemampuan data dalam menjelaskan fenomena secara tepat, jadi akurat. Terus aktualitas itu mengacu pada perbedaan waktu, perbedaan antara waktu suatu data atau informasi dihasilkan dengan waktu data tersebut didiseminasikan. Misalnya kita hari ini, kita ngomong hasil kondisi perekonomian kita sekian, atau inflasi kita sekian. Harga-harga, misalnya ya, yang kemarin lagi agak tren gitu, harga beras gitu. Harga beras naik, beras langka, dan seterusnya gitu. Tapi pas kebetulan kami rilis inflasi kemarin, kok masih kayak terjaga-jaga aja gitu, pas biasa gitu. Ya memang karena ada tadi, ada delay, ada proses tadi ya, walaupun bedanya 1 bulan, tapi kan tetap ada delay. Delay antara waktu kejadian dan waktu diseminasi. Begitu nanti kami keluarkan data ini bulan depannya lagi, sekarang kan sempat yang sudah terjaga lagi, ini kondisinya sudah mulai agak turun. Tapi nanti kita lihat gitu, apakah sesuai atau enggak, karena memang tadi, jadi proses ini kadang-kadang yang tidak dipahami bahwa, wah ini kok datanya kayak ini ya, kayak nggak netral atau apa gitu. Padahal tadi bisa jadi kalau di kami misalnya untuk yang pendataan inflasi itu kan ada yang mingguan, ada yang harian, ada yang 2 mingguan gitu, ada dokumen HKHK gitu ya. Dan kita mendata ada 473 komoditas di semua pasar-pasar, pasar tradisional, ada yang di supermarket gitu, termasuk yang di tukang sayur yang lumayan besar. Nah, itu semua tuh
di dalam waktu yang bersamaan di data gitu. Artinya jadi apa yang terjadi terpotret gitu. Jadi apa yang terpotret di hari-hari kemarin bisa jadi belum tertangkap di ininya kita gitu, di survei kita sebelumnya. Atau jangan-jangan nanti rilis berikutnya juga nggak tertangkap karena sekarang sudah berhasil dikendalikan harga barangnya gitu. Karena kita lihat juga kemarin kayak DKI itu termasuk yang lumayan gercep ya, segrep. Dia cepat sekali untuk apa ya melakukan tindakan atau langkah-langkah penanggulangan atau apa ya pengendalian harga gitu, tentang harga barang pokok gitu. Jadi operasi pasar apa gitu itu biasanya akan menyebabkan angkanya akan tetap seperti terjaga gitu. Oke, berikutnya adalah koherensi dan keterbandingan. Jadi koherensi itu merujuk kepada kemampuan data untuk digabungkan dan digunakan secara bersamaan. Jadi koheren. Dan keterbandingan itu merujuk pada kemampuan data untuk dapat dibandingkan dari waktu ke waktu antar wilayah. Berikutnya aksesibilitas. Jadi itu adalah seberapa mudah pengguna dapat mengakses data atau informasinya berikut metadata. Nah, ini juga penting metadata. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita mungkin sudah banyak nih menghasilkan indeks ya. Lumayan banyak indeks data ini, data itu. Saya lihat luar biasa di portal Satu Data Jakarta kita luar biasa gitu. Nah, cuma mungkin yang perlu kita apa ya, yang perlu juga kita lengkapi adalah ini poin terkait metadatanya ini. Jadi metadata itu kan yang menjelaskan tentang bagaimana variabel itu bagaimana dia dibentuk atau dia akan membentuk apa dari variabel itu. Jadi misalnya metadata indikator, oh indikator yang dimaksud dengan indikator apa ya? Indikator persentase penduduk miskin atau ya persentase penduduk miskin itu adalah gitu. Jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang namanya penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran konsumsi per kapitanya itu di bawah garis kemiskinan. Yang namanya garis kemiskinan adalah garis yang berisi uh, apa komponen makanan dan bukan makanan. Dan garis itu yang membagi orang menentukan apakah dia masuk miskin atau tidak. Nah, sekarang lagi nih garis kemiskinan. Garis kemiskinan dibentuk dari 51 jenis komoditas makanan dan 52 jenis komoditas non makanan. Nah, itu penjelasannya tuh panjang gitu sampai ke bawah. Jadi tadi kita ngomongin satu indikator persentase penduduk miskin, tapi ada penjelasan-penjelasan ke bawah itu. Nah, harapannya ketika metadatanya bisa tersampaikan semua itu tadi, itu bisa siapapun nanti yang mungkin mau mengolah, mendapatkan data itu bisa menggunakannya secara benar gitu. Bisa mendapatkan angka yang sama. Oke, berikutnya interpretabilitas atau yaitu pemahaman dan kejelasan dari suatu data. Oke, ini sekarang berikutnya tentang quality gates, itu penerapan. Contoh aja nih. Oke, contohnya, nah ini contohnya ini ya. Contohnya pas jam orang puasa lagi ini ya. Contohnya ini adalah di suatu tempat ada pelanggan yang lagi memesan nasi goreng. Jadi ini adalah di suatu restoran ya, anggapnya restoran. Pengelola gates-nya itu adalah si chef atau juru masaknya. Sementara pengambil keputusannya adalah pengelola gates-nya itu adalah si juru masak. Pengambil keputusan itu adalah si chef-nya. Jadi chef itu kayak penanggung jawabnya. Mungkin chef itu yang sudah lebih ini ya, mahir, ada sertifikasinya gitu ya. Nah, ini dia punya beberapa juru masak nih. Jadi semua makanan yang yang akan dikeluarkan dari restoran itu harus melalui apa ya? Harus melalui apa approval terakhir dari si chef tadi. Nah, ini contohnya tadi. Yang pertama ada pelanggan memesan nasi goreng. Nah, gate satunya adalah berarti kalau ada pelanggan pesan nasi goreng, ini misalnya warung apa ya, ada nasi goreng, ada apa ya, mie goreng dan sebagainya, mie rebus. Ini sekarang nasi goreng.
Berarti karena orang mesen nasi goreng, gate pertamanya berarti ada bahan-bahan yang bahan dan alat yang akan diperlukan untuk bikin nasi goreng itu apa aja. Mulai dari haluskan bawang putih, bawang merah, kocok telur, panaskan minyak, goreng telur atau sosis, lalu dipisah-pisahkan, haluskan bumbu, terus masukkan nasi ke dalam penggorengan gitu. Terus kasih saus atau kasih kecap, kasih garam, koreksi rasa, dan seterusnya. Itu tuh dilakukan tahapan. Nah, di tahapan kedua adalah yang oseng-oseng ini, si gate 2 ini. Jadi diaduk nasi sama telur yang tadi telah disiapkan. Terus aduk sampai rata. Tahapan 3 ini kan udah semua ya, bahannya ada, udah diproses-proses sama si juru masak tadi sampai terakhir udah dioseng, udah matang, dikasih ke chef. Ini gate 3. Nah, chef ini mencicipi. Kalau udah oke, baru kata chef, oke, keluar nih makanan gitu. Jadi gate tadi adalah tadi bagaimana kita menerapkan atau memasang itu ya, memasang kira-kira harus kita jagain di mana nih prosesnya biar yang biasa salah di mana, yang biasa salah berikutnya di mana lagi. Terakhir adalah super tadi yang memang harus memastikan. Jadi kayak udah approval finalnya tuh harus dia gitu. Jadi udah kalau dari chef udah oke berarti udah oke. Kayak nah ini beberapa isu kualitas pada pelaksanaan kegiatan statistik. Yang pertama, respon rate rendah dan adanya kepercayaan responden terhadap instrumen pendataan. Jadi Bapak Ibu, respon rate terus terang ya. Kami baru-baru ini juga kan melaksanakan namanya survei sosial ekonomi nasional. Yang mana survei ini sebenarnya ada 200-an sekian variabel indikator nanti yang akan digunakan untuk penghitungan angka SDGs. Dan semua indikator-indikator dari tingkat kesehatan, pendidikan, itu semua dari Susenas. Karena Susenas itu sudah seperti ibunya survei untuk BPS ya. Terus angka kemiskinan itu juga dari Susenas. Tapi yang ini ya, yang membuat sedih adalah tahun kemarin, tahun ini respon rate Susenas itu cukup rendah. Ya, adanya isu kepercayaan responden dan sebenarnya bukan lebih ke instrumen pendataan, mungkin karena lebih suasananya lagi agak kurang pas ya. Karena kemarin dekat sekali dengan pelaksanaan Pilpres gitu. Jadi mungkin beberapa petugas kami juga agak kesulitan di lapangan karena dipikir mungkin tim sukses mana dan seterusnya gitu. Jadi ya beberapa inilah ya, ada beberapa kesulitan yang didapatkan oleh petugas lapangan. Nah, ya pada saat pengumpulan data di lapangan itu gitu. Atau mungkin masalah berikutnya adalahnya ada pemahaman bahasa petugas lapangan yang dianggap kurang tepat dalam interpretasi data. Pemahaman bahasa petugas di lapangan. Jadi misalnya pertanyaannya tentang apa, petugas itu karena orang nggak paham bertanya sesuai dengan kuesioner, dilakukan improvisasi atau di bahasanya dirubah, disesuaikan, tapi artinya berbeda. Sebenarnya diperbolehkan untuk mengubah bahasa, asal artinya masih tetap sama. Nah, ini juga adalah beberapa permasalahan ketika collect data. Tapi di sebelum itu ada ketika desain atau ketika kita merancang survei di awal yang kurang optimal. Misalnya tujuan kegiatan belum jelas. Misalnya tadi ya, karena kita belum tahu persis apa yang kita mau gitu. Ya, jadi kita belum tahu persis, masih meraba-raba, mengira-ngira, oh kira-kira yang namanya indikator Global City itu dari ini ya, oh kira-kira dari sini. Karena tadi ya, ini kan adalah tahap pertama tadi. Tahap pertama kita masih coba mereka-reka, mungkin belum ada yang benar-benar melaksanakan seperti yang kita lakukan gitu. Jadi masih raba-raba, masih belum jelas. Tahapan berikutnya adalah tumpang tindih dan tidak selarasnya kegiatan atau tidak berintegrasi. Jadi ada beberapa kegiatan yang habis ini di sini lagi harusnya sebenarnya bisa digabungkan, diintegrasikan.
Berikutnya adalah mungkin kurangnya sosialisasi atau kesalahan yang berikutnya, kurang sosialisasi juga bagian yang penting. Artinya, sosialisasi ketika sebelum dilaksanakannya pengumpulan data itu juga bagian yang penting, karena paling tidak mereka paham bahwa, yang kontribusi mereka itu sangat penting untuk keberhasilan pembangunan, sangat penting untuk menopang data yang kita butuhkan. Berikutnya adalah kesalahan perkiraan kebutuhan sumber daya dan waktu pelaksanaan kegiatan. Jadi, kita butuhnya apa gitu ya, sumber dayanya, misalnya kita awalnya perkiraan butuh cuman 200 orang, ternyata, 200 orang ini kita salah gitu, harusnya persebaran 200 orang ini ada dari masing-masing kabupaten kota gitu, kabupaten kota dari misalnya gini ya, kita mau survei ke rumah tangga, nggak 200, jangan 200 deh, saya anggap yang bagi 4 langsung gampang ya, misalnya kita butuh 300 orang, berarti ada 6 kabupaten kota, masing-masing misalnya 50, 50, 50 gitu. Padahal, kalau kita datanya rumah tangga di jumlah rumah tangga di Kepulauan Seribu, dengan di Jakarta Timur, nggak bisa kita bandingkan. Orang yang di Jakarta Timur, kalau dikasih 50 orang, dia selesainya akan lebih lambat gitu, ketimbang yang 50 orang di Kepulauan Seribu gitu. Jadi harus ada proporsi tadi, proporsional. Jadi kesalahan memperkirakan ini, terus waktu pelaksanaan kegiatan, yang tadinya misalnya, dengan jadi kita nggak bisa asal-asalan misalnya, ya udah 50 orang sebulan gitu. Kita harus lihat dulu kuesionernya berapa banyak variabel yang ditanyakan atau perkiraannya, atau misalnya gini, biasanya kita melakukan uji coba itu ya, uji coba kuesioner, selain untuk mengetahui orang paham atau enggaknya kuesioner, kira-kira kalau ditanyakan itu berapa lama? Oh, kalau satu responden kira-kira habis setengah jam gitu, 30 menit gitu, berarti kita anggap ya, ada jarak waktu antara ke rumah berikutnya, ada jarak dia harus melapor ke RT atau RW, dan sebagainya. Berarti satu hari kita target dia misalnya ya, dia 8 jam kerja gitu ya, sampai sore, mungkin satu hari kita target dia 6 atau 8 atau apa gitu. Jadi target itu berdasarkan tadi perkiraan waktunya dia gitu. Karena kalau kita salah memperkirakan waktu, salah memperkirakan orang, salah mengalokasikan orang, maka itu juga bisa jadi gagal juga nih pelaksanaan survei kita gitu atau pengumpulan data kita. Oke, perencanaan udah, collect udah, berikutnya proses. Proses ini adalah tadi ya, proses semacam pengolahan datanya. Nah, di sini permasalahannya biasanya dalam integrasi data karena perbedaan standar yang digunakan. Kalau kita mau gabungkan data itu harus data yang sama standarnya gitu. Jadi ada standarnya, misalnya tadi kita mau menjumlahkan uh, perbedaan standar ya, umur. Umur itu ada variabel kan dalam tahun, ada yang dalam bulan, ya kan? Ada yang dalam bulan kalau usianya kurang dari 1 tahun atau usianya 0 tahun. 0 tahun itu dalam bulan, jadi terakhir 11 bulan sampai 11 bulan. Kalau udah 12 bulan itu 1 tahun. Kalau masih 11 bulan itu masih 0 tahun. Nah, ini bulan dan tahun tadi itu tuh harus kita samakan dulu. Artinya kalau si responden ya, misalnya salah satu anggota rumah tangga ada yang umurnya misalnya 5 bulan. Berarti dia kalau kita harus samakan semua jadi tahun kan? Berarti 0 tahun. Kita samakannya ke yang atas, yang banyak ini. Jangan disamakan ke yang bawah, nanti semua orang bulan jadi berapa digitnya jadi banyak banget kan. Jadi yang tadi, jadi umur bulan dan tahun. Jadi integrasi data. Jadi standarnya harus disamakan. Oke. Proses berikutnya pada saat analisa data. Permasalahannya kadang kurang tepat dalam interpretasi data karena keterbatasan sampel. Jadi kita mau interpretasi, tapi kok sampelnya dikit ya?
sampelnya dikit nih, misalnya kita bicara apa ya? Kita bicara survei apa ya? Survei tentang satu tempat gitu ya. Misalnya kita bicara tentang survei di suatu tempat wisata gitu ya, tempat wisata, misalnya tempat wisata di Jakarta gitu. Sekarang kira-kira yang ini mana gitu, misalnya kita ke Ancol. Kita mau melihat tentang kepuasan gitu ya, orang-orang ke apa sih ke apa sih ke tempat wisata itu gitu, ke tempat wisata itu, ke Ancol itu gitu. Apakah eh, dia sudah pas atau enggak juga agak susah kalau kita misalnya cuma ambil oh ya 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang kan nggak kayak gitu gitu. Jadi 2 orang tadi tidak bisa langsung kita melakukan agregasi bahwa ini adalah pendapat dari seluruh pengunjung di Ancol. Bahwa misalnya pengunjung di Ancol bilang biaya masuk Ancol terlalu tinggi, tidak sebanding dengan fasilitas misalnya gitu. Fasilitasnya kayak gini-gini aja tapi kok biayanya tinggi banget ya. Atau kok kebersihannya kurang misalnya gitu. Tapi kita cuma nanya di 1 2 orang gitu. Itu kan juga nggak bisa. Kita artinya kadangkala interpretasi kita salah, misleading jadinya gitu. Jadi karena sampel kita terbatas gitu. Jadi harus ada yang namanya kecukupan sampel. Kecukupan sampel itu berbeda-beda. Kadang ada kalanya gini, kalau kita mau mau menggunakan misalnya tergantung variabelnya ya. Kalau variabelnya adalah kayak variabel yang biasa, keterangan demografi rumah tangga yang kayak gitu-gitu, berarti kan yang menjadi N besar. N besar tuh kan kalau untuk menentukan jumlah sampel itu kan harus ada N besar, harus ada N kecil gitu ya. Nah, N besar atau populasinya itu buat melihat sampel berapa yang diperlukan, itu adalah bisa jadi semua rumah tangga tuh bisa mungkin eligible jadi terpilih jadi sampel. Di Jakarta kurang lebih berapa 3 jutaan ya, 3 juta rumah tangga. Bisa jadi gitu. Tapi kalau kita bilang mau sampelnya itu adalah misalnya ya, kita mau melihat persepsi persepsi apa ya? eh, persepsi persepsi masyarakat misalnya terhadap pelaksanaan pilpres gitu atau ya pelaksanaan pilpres atau pileg lah ya di DKI Jakarta kemarin persepsi masyarakat terhadap atau kepuasan terhadap sarana prasarana layanan yang diberikan oleh KPU. Nah misalnya kayak gitu. Nah itu yang bisa kita tanya berarti kan bukan tadi masalah 3 juta rumah tangga. Kita berapa nih? Ada 10 juta, 11 juta, dikurangin berapa gitu. Jadi yang 17 tahun ke atasnya berapa? Nah, berarti eligible sampelnya menjadi segitu gitu. Berarti sampelnya yang kita perlukan nggak bisa cuman 1 2 orang yang keluar dari TPS terus kita tanya, terus bisa kita bilang bahwa ini adalah mewakili pendapat semua kan enggak gitu. Bahwa harus ada keterwakilan gitu. Keterwakilannya dari mana? Dari harusnya idealnya dari semua TPS. Tapi ketika tidak bisa dari semua TPS, berarti kita bisa dari uh, dari beberapa ini ya gitu. Misalnya TPS itu kita clustering dulu, kita clustering. Kalau clustering itu biasanya pakai wilayah gitu. Jadi wilayah dapil berapa, dapil Jakarta 1, dapil Jakarta 2, dapil Jakarta 3. Kita ambil berapa titik ini TPS-nya gitu. Nah, gitu. Jadi uh, ada proses seperti itu yang kadang-kadang salah karena kita sampelnya terbatas atau metadatanya nggak ada. Bukan cuma kurang, tapi kadang nggak ada. Jadi akhirnya orang interpretasinya bebas terhadap suatu variabel. Tahapan berikutnya adalah ketika diseminasi. Diseminasi ini ada ketidaksesuaian format diseminasi dengan kebutuhan. Nah, misalnya orang butuhnya data ini, tapi kita nggak bisa memberikan data itu gitu, karena uh, di kita formatnya seperti ini. Nah, nanti mungkin dari diseminasi inilah kenapa tadi bisa kita balikan, mungkin kita laporkan ke tim desain agar dilakukan lagi penyesuaian instrumen atau penyesuaian kuesioner, mana-mana aja yang perlu dilanjutkan, mana-mana aja yang perlu dirubah, disesuaikan gitu. Terus
evaluate. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Jadi, kita sudah melakukan survei dan seterusnya, tapi kita tidak melakukan evaluasi. Gitu. Jadi, berhenti di selesai survei, selesai. Sampai dengan diseminasi, berhenti. Padahal ada tahap yang harus dilakukan tadi evaluasi. Oke. Nah, ini nih quality gate ini ya. Nah, ini quality gate itu titik pengambilan keputusan atau checkpoint dalam kegiatan statistik untuk menentukan apakah suatu proses itu layak berlanjut ke tahapan berikutnya atau tidak dengan cara dia memeriksa kualitas proses tersebut. Jadi quality gate itu seperti apa ya? Seperti bentuk penjaminan resiko, mitigasi resiko dalam menghasilkan output statistik. Jadi kalau di sini nih, jadi memastikan kualitasnya berjalan eh, kualitas proses statistik yang sedang berjalan dengan melakukan mitigasi terhadap resiko proses sedini mungkin, terus mengontrol dan membantu pengambilan keputusan terkait dampak dari resiko yang terjadi agar permasalahan tidak berlanjut ke tahap proses berikutnya. Nah, ini penempatan quality gates, ini biasanya di sini di antara collect dan proses dan di antara proses ke analisa. Oke. Nah, ini tadi udah ya. Nah, yang penempatan tadi identifikasi resiko yang muncul, terus di mana resikonya akan muncul, letakkan gate pada titik tersebut. Tadi kita di gate-nya 2 ya, di antara proses ke analisa, di antara collect ke proses, dan antara proses ke analisa. Ukuran kualitas itu lakukan skala prioritas resiko, jadikan resiko prioritas menjadi ukuran kualitas, dan sepakati konsekuensi serta catat hasilnya. Berikutnya itu peran, tentukan siapa yang mengelola gate. Siapa yang harus ngejagain di sini nih? Siapa yang misalnya tadi ya kita taruh di proses tadi, yang harus ngejagain di sini siapa gitu. Oke, di atasnya apa petugas atau pencacah misalnya atau enumerator atau surveyor itu ada supervisor atau pemeriksa atau pengawas. Nah, di atasnya itu biasanya ada koordinator. Koordinator itu seperti apa ya? Harusnya itu dia sudah merupakan apa ya? Kayak pintu terakhir. Jadi koordinator itu akan mengecek semacam kewajaran data. Jadi ketika misalnya di lapangan, oh enggak kok di lapangan memang hasilnya kayak gini, gini, gini. Nah, si koordinator itu yang akan memastikan bahwa, oh ya, ini berarti ini memang kayak gini, harus disesuaikan atau apa gitu. Itu yang proses penyesuaian berikutnya yang dilakukan. Gitu. Terus toleransi, seberapa besar penyimpangan setiap ukuran kualitas yang diterima berdasarkan ekspektasi yang ditetapkan. Kita mau toleransi berapa persen. Terus tentukan respon berdasarkan toleransi yang ditetapkan. Jadi kalau misalnya ada kejadian kayak gini, respon kita seperti apa? Sepakati aksi berdasarkan hasil yang terjadi. Terakhir, evaluasi keseluruhan quality gate yang telah dijalankan untuk perbaikan ke depan. Nah, ini ya quality gate tadi Bapak Ibu teman-teman. Gimana penempatannya tadi? Menentukan tahapan dari proses bisnis statistik yang memerlukan gate ada di mana. Terus pemetaan penting ini dilakukan untuk memastikan adanya monitoring dalam semua aspek dan proses kegiatan statistik. Nah, quality gate ini juga harus ditempatkan sedini mungkin untuk memungkinkan deteksi dini terhadap kesalahan yang terjadi. Kami biasanya monitoring kualitas itu di minggu pertama pelaksanaan hasil survei, sama di tengah-tengah. Kenapa di minggu pertama? Bahkan hari pertama pendataan kita semua orang harus jalan, biasanya kalau kami punya petugas baru, apalagi petugas baru, itu tuh kesalahannya mungkin banyak hal benar sudah ya, secara teori dia benar, tapi ketika di lapangan dia gugup. Ketika responden udah tahu, oh yang namanya konsep rumah tangga itu orang yang tinggal bersama dalam satu rumah, terus dia makan bersama-sama dalam pengelolaan makannya dari satu dapur yang sama gitu. Ada penanggung jawab rumah tangganya dan seterusnya. Jadi artinya kalau ada, misalnya waktu pelatihan dibilangin, kalau ada keponakannya, bahkan pembantunya nginep di situ tuh masuk anggota rumah tangga, walaupun bukan keluarga, tapi rumah tangga.
udah tuh dijelasin. Tapi di lapangan, misalnya nemuin respondennya yang apa ya, mungkin sedang agak kurang ramah, sedang apa ya, mungkin sedang banyak masalah gitu. Jadi, ini gimana sih gitu? Ini survei-survei terus, saya kan juga sibuk. Ini harus masak, masak mau buka puasa lagi, nanya-nanya kayak gini, misalnya gitu ya. Nah itu si respondennya itu bisa aja si petugas tuh langsung blank semuanya di otaknya tuh langsung blank. Nah apa? eh, karena itu biasanya kami temenin di awal-awal tadi untuk memastikan paling nggak dia nggak gugup dulu. Paling nggak dia lebih lebih apa ya, lebih rileks, lebih santai, nggak usah gugup dulu, nggak apa-apa, salah-salah dikit nggak apa-apa. Namanya juga baru pertama, dimulai dengan ketok pintu, ini harus ketok pintu ya, iya. Datang lagi ke rumah berikutnya, yang ini kita nanya-nanya ke sini ya, nanya ke sini baru ke rumah ini, pengenalan pertama, terus nanya-nanya bagaimana melakukan apa eksplorasi, elaborasi dari pertanyaan itu agar oh no, maksudnya gini. Kita nggak mungkin langsung nanya pengeluaran rumah tangganya berapa Pak atau Bu, kan enggak. Tanya dulu pengeluaran untuk makan dulu nih Pak atau Bu, makan ya. Makan tuh berasnya berapa? Kalau buat minyak, sayur-sayurannya apa aja, berapa aja, ikan, telur, gula, dan seterusnya. Atau makanan jadi. Atau misalnya kita lihat, nih dari satu rumah ini bilang dia 1 minggu cuma 1 kilo habisnya. Padahal di situ isinya 7 orang atau 8 orang dewasa pula. Bu atau Pak, ini nggak pernah beli makan di luar atau gimana? Atau mungkin ada yang adiknya yang sekolah jajan di luar atau gimana untuk memastikan karena kok pengeluaran berasnya cuma 1 kilo ya seminggu gitu. Nah itu yang perlu kita tanya. Atau jangan-jangan oh dia diet nggak makan nasi, tapi makannya umbi-umbian gitu ya, makan jagung. Nah itu kan kita harus lihat nih, oh ada karbohidrat lain gitu. Nah kejelian-kejelian itu biasanya akan eh, ketika ada supervisor yang ke lapangan, terutama untuk mendampingi petugas yang dianggap tanda kutip itu perlu didampingi, yang kelihatan gugup misalnya, atau yang baru pertama kali ke lapangan, atau yang uh, apa, mungkin dari sisi nilai gitu, ketika pemahaman pendalaman nilainya agak rendah gitu. Nah itu juga gitu. Jadi biasanya ada sekian banyak petugas, kita punya apa ya, semacam pemetaan petugas mana yang kira-kira rentan, yang memang harus diawasi dulu nih, diawasi di minggu pertama. Terus bukan hanya petugas itu, terus petugas berikutnya lagi, terus petugas berikutnya lagi, petugas berikutnya lagi. Kenapa harus di minggu pertama? Karena minggu pertama itu kalau ada kesalahan, misalnya pelaksanaan survei sebulan, kalau ada pelaksanaan ada kesalahan, itu bisa langsung diperbaiki di bulan-bulan berikutnya. Tapi kalau kita masih nanti-nanti baru kita perbaiki ya, ya sudah gitu. Ya nggak bisa diapa-apain lagi karena udah terlalu lanjur banyak. Nggak mungkin balik ke rumah tangga hanya untuk konfirmasi beberapa kasus tadi gitu. Jadi uh, ya ada yang memang benar-benar harus di hari H barengan gitu, barengan. Bahkan ngetok pintu, datang ke rumah RT atau ke kelurahan gitu barengan gitu untuk bisa uh, mungkin penjelasan gitu, penjelasan maksud tujuan survei dan seterusnya gitu. Jadi uh, ini proses-proses ini penting untuk dilakukan. Ya ini ada tadi ya nanti penempatannya gatesnya. Gates itu diutamakan untuk resiko yang sangat tinggi dan tinggi. Yang ini ya, sangat tinggi-tinggi yang merah ini. Merah-merah ini. Sementara untuk sedang ke bawah itu tidak dibuatkan gates. Jadi gatesnya yang ini aja nih. Yang merah-merah aja. Untuk skala rendah, cukup dilakukan kelola melalui monitoring rutin. Kayak ukuran kualitas berikutnya. Ukuran kualitas itu adalah serangkaian indikator yang memberikan informasi tentang kualitas proses statistik pada titik tertentu. Jadi dia menentukan dulu kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah output yang dihasilkan pada suatu tahapan atau proses telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Terus ukuran kualitas itu lebih difokuskan untuk mengindikasi gejala atau kemungkinan adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Sebuah gate bisa memiliki lebih dari satu ukuran kualitas. Masing-masing ukuran kualitas pada sebuah gate itu harus independen satu sama lain. Contohnya, tingkat respon.
atau tingkat non-respon, kelengkapan dokumen, lengkap atau tidak lengkap, ketepatan waktu pada tahap pengumpulan data, tepat atau tidak tepat. Bahkan kalau kami nambahin biasanya sesuai SOP atau tidak. SOP-nya gimana? SOP-nya itu wawancara adalah tatap muka. Itu misalnya tatap muka. Tatap muka enggak, datang langsung ke orangnya enggak. Kalau cuma duduk misalnya di pos RW, terus ngisi-ngisi dokumen di situ aja, nyalin-nyalin kakak di situ aja, itu langsung kita emprit ya. Langsung kita, oh ayo dipanggil gitu. Karena itu tidak sesuai. Karena SOP-nya wawancara itu adalah tatap muka. Terus, jadi ukuran itu kualitas-kualitas yang perlu kita indikan ya. Berikutnya nih peran, menentukan pihak yang terkait langsung dalam tiap gate dan operasionalnya. Di situ ada yang namanya pengelola gate atau admin, bertanggung jawab untuk merangkum seluruh informasi yang tidak relevan, mendokumentasikan proses suatu gate dan menyalin semua informasi dalam suatu living dokumen. Berikutnya, bertanggung jawab untuk memastikan seluruh pihak yang memiliki peran dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Ada pengelola gate, ada pengambil keputusan, dia yang pengambil keputusan. Kalau di kasus tadi ya, pengambil keputusan adalah si chef tadi. Jadi dia yang bertanggung jawab, ini bisa lanjut nggak nih? Ini oke atau enggak nih? Misalnya ketika satu pendataan, dulu pernah yang, oh di situ jumlah penduduknya, jumlah keluarganya tuh hasil yang sebelumnya di situ ada sekitar 300-an kakak, 300 rumah tangga, 300 orang, 300 300 kakak, ya 300 kakak, 300 rumah tangga. Ketika didatangi, kemarin itu terakhir cuma ada 80. Bahkan ada yang hilang kan kemarin. Nah, ternyata kami lihat, oh ya, ternyata di situ ada yang apa beberapa daerah tuh yang di ini, misalnya kayak daerah Beni City ya dulu ya, dibuat stasiun kan. Jadi ada beberapa RT, RW yang dulunya ada terus jadi hilang. Terus ada beberapa area yang uh, dulu masih ada perumahan pemukiman biasa, terus itu jadi jalan tol gitu, yang arah jalan tol Becakayu itu. Tuh, jadi daerah-daerah padat-padat kan dulu di situ padat terus menjadi hilang. Nah, itu yang terakhir mengambil keputusan bahwa oh ya memang seperti ini kondisinya dan ini harus dilaporkan misalnya ke BPS Pusat oleh BPS DKI, itu adalah si pengambil keputusan ini atau sign off. Berikutnya adalah pemangku kepentingan, itu adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dalam suatu gate. Jadi siapa yang bertanggung jawab di situ. Terus pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atau terpengaruh akan hasil dari suatu gate dan data atau informasi yang dihasilkan tapi tidak terlibat secara langsung. Pemangku kepentingan ini ya termasuk Bapak Ibu teman-teman dari seluruh OPD. Toleransi, toleransi ini biasanya tadi kita apa ya, toleransi rasionalisasi gitu. Jadi kayak pokoknya minimal batasnya kalau tingkat kesalahannya berapa banyak gitu. Buat bersifat kuantitatif misalnya ya 80%. Atau standar errornya berapa nih gitu dari sini. Dari survei ini berapa standar errornya. Terus kualitatif itu biasanya dari ya tidak. Nah, besaran nilai toleransi ini dapat berbeda antar ukuran kualitas. Artinya diperbolehkan untuk menggunakan kuantitatif pada suatu ukuran kualitas dan kualitatif untuk ukuran lainnya. Oke. Jadi seberapa besar penyimpangan ukuran kualitas ini dapat diterima untuk dapat lanjut ke proses berikutnya. Nah, aksi yang bisa kita lakukan, ini ada lampu hijau, merah, kuning. Kalau hijau tuh aman ya, hijau aman, artinya ukuran kualitas terpenuhi, jadi nggak perlu aksi. Lampu kuning, nah ini nih, lampu kuning kan bahaya kalau lampu kuning ya. Bahaya tuh artinya sebenarnya nggak nggak terpenuhi 100% sih, tapi masih dalam batas toleransi. Misalnya tadi kita toleransi kesalahan kita 10% gitu, atau 5%, ya masih lah di antara situ, berarti oke. Jadi ini mungkin perlu aksi. Kalau yang di satu tadi aksinya harus langsung peninjauan ke lapangan, misalnya yang kalau merah, kalau yang di kuning ini aksinya mungkin cukup monitoring-monitoring aja atau sambil komunikasi.
Lampu merah ini terjadi ketika ukuran kualitas tidak terpenuhi dan kondisinya di luar tingkat toleransi yang dapat diterima. Hal ini dapat terjadi masalah pada suatu proses atau kegiatan sehingga memerlukan aksi tertentu karena berdampak signifikan terhadap hasil akhir. Jadi, ya, artinya kadang-kala misalnya kita punya pendataan gitu ya, terus dengan sampel blok sensus atau sampel wilayah kerja yang sudah ditentukan, ada daerah yang representatif untuk menengah ke bawah, ada yang representatif menengah ke atas, atau bahkan atas banget. Nah, tapi kadang dalam pelaksanaannya agak susah tuh nembus, terutama daerah-daerah mereka yang misalnya tinggal di wilayah apartemen. Ini biasanya memang harus ada tadi catatan khusus atau bahkan kunjungan langsung gitu, walaupun hasilnya belum bisa-bisa juga gitu. Tapi paling enggak kita coba gitu. Ya kami pernah melakukan di pendataan sebelumnya, bahkan berkoordinasi, kolaborasi dengan dari Dinas Perumahan ya, untuk membuat semacam surat edaran untuk si pengelola apartemen gitu, P3RS ya. Oke. Evaluasi, ini melakukan evaluasi untuk memastikan apakah semua proses berjalan dengan baik dan apakah diperlukan suatu perbaikan pada gate yang digunakan. Contohnya, efektivitas mitigasi dan penanganan resiko, serta penyebab keberhasilan dan kegagalan. Ya, ini adalah hubungan antara quality gate dan GSBPM-nya. Ya, artinya sebenarnya quality gate dan GSBPM itu ya hampir setara lah ya. Oke, ini penerapan quality gates. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Nah, nih kalau di GSBPM tuh ya, ada yang namanya specify needs, design, dan build. Tapi kalau di quality gate itu ada yang namanya perencanaan. Kalau penyusunan sama penyusunan itu ada di sini. Terus menentukan penempatan, ukuran kualitas, peran, toleransi, dan aksi. Nah, di evaluate itu sama juga dengan quality gate itu melakukan evaluasi juga. Jadi sebenarnya ada tahapan tadi quality gate itu uh, mirip atau hampir sama sejalan dengan pelaksanaan GSBPM yang sudah dilakukan oleh BEP. Oke, Bapak Ibu teman-teman, mungkin sementara sharing terkait apa ya? Terkait dengan bagaimana membuat tadi ya quality gates gitu. Tapi nanti mungkin ke depannya kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman akan membuat apa ya semacam menentukan quality gates dari survei atau pelaksanaan pengumpulan datanya, bisa lah nanti di sharing atau didiskusikan dengan kami. Mungkin gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah menjelang jam pulang ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Jangan lupa isi absen Bapak Ibu, karena nanti di absen itu ada daftar hadirnya, boleh dikirim lagi nggak? Itu bisa Bapak Ibu mendapat sertifikat. Untuk sertifikat yang sebelumnya, yang periode 3 dan 4, kami akan segera juga mengirim ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin begitu Bapak Ibu. Mohon izin Bu Tere. Ya, silakan Pak Purwo. Uh, Terima kasih atas materinya nih, kualitas data ya Bu Tere ya. Kebetulan kan kita juga sedang ada EPSS ya Bu Tere ya. Di mana Provinsi DKI Jakarta itu tahun lalu kita dinilai di domain 2 kualitas data. Terus pada aspek yang kelima, keterbandingan dan konsistensi. Terus indikator satunya itu tingkat kematangan keterbandingan data. Yang saya mau tanyakan itu, kita kan dapat nilai 2 tuh, Bu Tere ya. Jadinya ya cukup agak rendah juga tuh. Kalau untuk mencukupi apa level 3 dan di atasnya itu,
apa yang perlu kita lakukan ya untuk domain 2 kualitas data untuk aspek keterbandingan dan konsistensi dengan indikatornya tingkat kematangan keterbandingan data. Terima kasih. Sebentar, saya tunjukin PPT-nya sekalian ya. Tadi memang sengaja nggak dibuka sampai terakhir ya. Oke. Karena yang tahu EPSS jangan-jangan teman di Diskominfotik sama DPAPP aja ya. Karena kemarin EPSS. Oke. Ya, ini adalah yang tadi ya, yang terkait dengan keterbandingan. Nah, ini, oh ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau di antara Bapak Ibu ada yang mungkin masih agak asing dengan istilah EPSS itu adalah evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Nah, EPSS ini berdasarkan Permen Pan RB yang terakhir sekarang itu digunakan untuk menilai RB kita. Bahkan Kemendagri itu juga menggunakan penilaian dari EPSS ini, evaluasi penyelenggara statistik sektoral, untuk IKU gubernur udah pakai ini. Termasuk implementasi SDI, yang tadinya implementasi SDI itu adalah kayak survei khusus, pendataan khusus yang dilakukan oleh Bappenas, sekarang semuanya menggunakan EPSS. Jadi nanti timnya Bappenas gitu, terus timnya mana ya, Pan RB itu kalau di sini mungkin dari Biro Ortal ya, Biro Ortal gitu, atau teman-teman di Kominfotik itu pasti akan banyak gitu beririsan dengan si EPSS ini gitu. Yang kemarin dengan DPAPP juga ya, karena salah satu di antara dua kegiatan yang kita usulkan untuk penilaian itu adalah penilaian pendataan carik dan survei kepuasan masyarakatnya di Kominfotik. Oke, nah ini adalah hasil dari hasil yang tahun kemarin. DKI Jakarta mendapat peringkat 2, nilainya 3,11. Nah, yang tadi ditanyakan oleh Mas Purwo itu adalah tadi misalnya keterbandingan data ini, kita poinnya 2 ya. Jadi poin 2 itu adalah penjaminan keterbandingan data itu telah dilakukan sesuai dengan prosedur sesuai oleh setiap produsen data sesuai dengan standar. Artinya ini telah dilakukan. Cuman tapi penjaminan itu yang kalau dia mau 3 itu harus dilakukan berdasarkan prosedur baku. Jadi ada SOP atau enggak yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data. Jadi harapannya gini, misalnya Diskominfotik nih punya SOP, dibuat di SOP untuk semua statistik sektoral, kalau menyelenggarakan SOP ABCDD dan seterusnya gitu. Oh ya, jadi ada SOP-nya, termasuk SOP dari tadi. Jadi kita kan untuk melihat misalnya data yang dilakukan misalnya gini, pendataan carik aja lah ya, pendataan carik. Apakah teman-teman yang mendata carik itu sudah sesuai atau belum? Ya kita pasti bilang sudah dilakukan. Ya, karena menurut kita, kita ngecek kok kemarin di lapangan, kita sempat on the spot, kita langsung ngecek mereka ada ke lapangan benar. Mereka nanya-nanya beberapa pertanyaan benar. Mungkin Mbak Kristen dan teman-teman DPAPP akan mengatakan itu. Tapi yang tidak bisa diukur adalah ketika tadi kan harusnya ada kesesuaian ya, dokumen atau instrumen tadi. Instrumen ini penting, SOP yang dibuat misalnya sama teman-teman Diskominfotik, bahwa misalnya SOP pendataan carik atau teman-teman ini dibuat oleh teman-teman DPAPP karena mereka lebih tahu dan disahkan oleh teman-teman Diskominfotik atau Diskominfotik memang membuat semua survei nanti harusnya seperti ini. Jadi misalnya SOP-nya namanya pengumpulan data di lapangan seperti ini, harus ke sini, dan ke sini. Satu ini diawasi oleh beberapa orang, setiap berapa hari harus melaporkan hasil ke sini. Terus namanya ini harus ketemu langsung sama si respondennya. Itu semua ditulis dan dibuat semacam ada kayak standarnya gitu, ada kayak standar ketentuan internal, mungkin cukup kepala dinas, PLT kepala dinas juga bisa gitu. Ini semua sih sebenarnya keterbandingan, terus ada format atau apapun yang di sini itu ketersediaan data. Nah itu mungkin
kemarin itu dinilai 2 itu karena kita baru pada tahap memang kita melakukan kegiatan itu oke, mereka melihat, tapi biar lebih kuat adalah itu harus disertai dengan yang namanya si SOP ini gitu. Nanti kalau mau contoh-contoh SOP kita bisa share SOP yang dipunyai BPS gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa ATM untuk kegiatan pendataan yang dilakukan oleh ini gitu, oleh teman-teman di lapangan. Tapi mungkin perlu lihat lagi. Misalnya gini, kalau kami kan kalau namanya pendataan pasti ada petugas dan pengawas ya pemeriksa. Nah teman-teman di dinas ini memungkinkan atau enggak? Kalau misalnya nggak memungkinkan, dibuat mekanismenya seperti apa gitu. Jadi ada proses yang harus dicek juga gitu. Jangan benar-benar ditiru tadi, tapi kita dimodifikasi sesuai dengan memang ketersediaan yang ada gitu. Tapi memang ada SOP-nya di situ gitu. Misalnya memang tidak bisa dilakukan pengawasan gitu ya. Karena bagaimana mengawasi 70.000 ya Mbak Christine, petugas dari Dasawisma gitu, 70.000 petugas tadi gitu. Sementara kalau ikut urut-urutannya BPS itu, satu petugas itu setiap 4 orang petugas atau 5 orang petugas lah ya, 5 orang petugas diawasi satu, maksimal 5 misalnya. 5 itu kalau 70.000 bagi 5 udah berapa banyak orang, berapa ribu gitu ya, yang harus dikerahkan lagi gitu. Sementara kita tahu dengan anggaran yang itu saja sudah banyak gitu. Nah, berarti kan harus ada mekanisme lain gitu. Apakah mekanismenya tadi dashboard dicek begitu ada ketidaksesuaian ini harus langsung ini. Tapi itu semua dituliskan gitu. Intinya tuh lebih ke dokumentasi sih Mas. Gitu Mas Purwo. Itu ya. Ini Mas Purwo Terima mana nih? kasih Bu Tere. Oke. Oke ya. Ada lagi Bapak Ibu teman-teman? Oke. Oke. Kalau nggak ada lagi, uh, kita mungkin sudahi dulu sampai sini karena ini juga sebentar lagi siap-siap ya teman-teman, harus siap-siap mungkin mau pulang. Jangan sampai terlambat karena nanti semakin lama untuk mempersiapkan buka puasa. Kita akan ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya tanggal 26 ya Bapak Ibu teman-teman. Semoga kita masih semoga masih sehat-sehat gitu ya. Bisa melaksanakan semua aktivitas dengan baik. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.